Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu dan kita masih membahas tentang tema kita mengenai dampak screen time pada anak, bijak menggunakan gadget, dan juga bersama dengan narasumber ada Dr. Bella Diana Citra dan juga Wenti Arbaini. Nah, kembali ya, kita mau dengerin untuk slide dari Dr. Bella. Silakan dokter. Lanjut ya. Tadi ada anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang waktu screen time juga ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah jangan memberikan media berlayar selama proses makan itu tadi ya, dan juga pada 1 jam sebelum tidur. Itu karena tadi hormonal yang berpengaruh pada saat anaknya tidur. Selanjutnya menciptakan berbagai aktivitas alternatif untuk membatasi waktu screen time dan untuk menenangkan perilaku anak tadi ya. Jadi jangan cuma kasih gadget pada anak gitu, tapi kita juga harus kasih alternatif apa nih, kegiatan positif. Contohnya misalnya jalan-jalan santai sama-sama waktu sore hari gitu ya, terus naik sepeda atau misalnya perjalanan ke taman gitu. Atau boleh misalnya mengikuti hobi orang tuanya, misalnya mancing gitu ya, lihat ikan anaknya, itu juga boleh. Selanjutnya, orang tua harus menjadi model untuk anak. Nah, ini yang paling penting. Misalnya, orang tuanya juga harus membatasi waktu screen time-nya juga gitu ya pada diri sendiri, yang tidak boleh juga lebih dari 2 jam per hari. Jadi banyak waktu yang orang tua habiskan itu seharusnya untuk ngajarin anaknya juga, belajar bersama, membaca buku bersama gitu. Terus juga misalnya ada kita kayak bikin tugas gitu ya. Tugas ngapain, misal membuat prakarya atau misalnya mewarnai bersama, mengajari anaknya gitu. Jadi tidak hanya belajar dari gadget atau waktu screen time itu, seperti itu. Tapi mamanya nanti ada alasan, dok, kerjaan mama kan di gadget nak gitu. Oh iya, sekarang banyak yang kayak gitu ya. Kalau gitu kerjakan pekerjaannya dari kantor ya. Gitu. Harus selesai dulu, nanti di jangan rumah ya kelihatan urusan sama anaknya lah gitu. Iya, lah, jangan kelihatan sama anaknya. Dan juga tentukan waktu bebas media bersama seperti di meja makan. Memang harus diterapkan dan juga orang tuanya sebenarnya juga harus tegas gitu ya, harus pada aware anaknya. juga ya. Iya. Misalnya di meja makan nggak boleh kita main HP, terus juga di dalam mobil lebih banyak ngobrol gitu. Untuk mencapai keseimbangan ya. Jadi waktu malah jadinya quality time bersama keluarga itu harusnya lebih banyak dibandingkan kita main screen time lebih gitu ya. Misalnya ibunya main di sini, anaknya di sini, terus bapaknya di sini gitu kan. Jadi nggak ada interaksi juga. Harusnya pada waktu itu bisa untuk quality time karena udah pada sibuk kerja gitu ya. Kalau yang ketagihan gadget ini berarti juga bisa menciptakan yang sifat individualisme nggak sih, dok? Betul. Malah tadi kan ya, anak-anak yang dengan kecanduan sama screen time itu malah dia akan mengisolasi dirinya sendiri gitu ya. Dia nggak benar-benar nggak peduli sama lingkungannya gitu. Terus kalau misalnya dia ditanya sama orang tuanya, biasanya dia paling tak acuh gitu ya, nggak peduli dia sama lingkungannya. Jadi introvert gitu. Jadi dia bukan ke introvert ya, malah dia memang benar-benar mengisolasi diri gitu. Kalau introvert kan dia berdiam diri melakukan kegiatan lain gitu ya. Kalau misalnya ini fokusnya hanya kepada screen time itu atau pada gadget itu gitu. Jadi dia benar-benar nggak mau tahu urusan orang lain sekitar, dia nggak mau berinteraksi juga gitu. Jadi dia nantinya pada saat besar dia akan merasa gadget saya ini ya teman saya gitu. Saya nggak peduli sama lingkungan luar gitu. Ya itu memang adalah salah satu dampak yang nantinya negatif sekali untuk kehidupan anak ya. Ini tadi ya buat jadwal screen time yang konsisten. Nah, bisa juga caranya misalnya kita tetapkan waktu khusus setelah mandi sore yang paling sering atau saat akhir pekan tadi. Tapi tadi ya kata dokter Roy, jangan seharian jadi main gadget kita di akhir pekan. Padahal akhir pekan itu adalah quality time yang harusnya gitu. Terus juga gunakan timer agar anaknya tahu kapan waktu berhenti. Kadang-kadang
menurut kita itu udah habis waktunya, tapi Nambah lagi anaknya dong, bilang Ma, enggak, gitu. ini kan belum bunyi, kok tadi kan masih segini menit gitu ya, ada aja alasan. Jadi kita memang buat aturan yang Ya. tegas kalau ini kita sama-sama lihat gitu. Jadi anaknya pun jadi fair, ngerasa nggak dirugikan juga gitu ya. Jadi kita buatlah waktu atau timer untuk berhenti ya, kalau sudah bunyi berhenti gitu. Oke, kalau ada Dan rayon dari anak, Dok, minta nambah waktu gimana? kita juga ini tadi, kita harus konsisten dan tegas ya, tanpa ancaman atau emosi. Iya. Jadi benar-benar dibuat perjanjian sebelumnya. Dan anaknya kalaupun marah ya tetap kita ambil, tetap kita kasih pengertian sama anaknya. Tadi kan kita sudah janji di awal gitu ya. Terus kalau anaknya nangis terus menerus nggak berhenti kecuali dikasih gadget, nah itu gimana tuh? Kalau itu berarti kita ajak kegiatan positif lain, ajak keluar rumah. Biasa kalau misal kita udah ajak anaknya keluar rumah, pasti anaknya juga akan teralihkan. Ajak ke mall lah ya. Teralihkan misalnya ke taman bermain atau ke taman atau ke pantai gitu, pasti akan teralihkan juga dari waktu gadgetnya, seperti itu ya. Terus yang kedua, dampingi anak saat menggunakan gadget. Ini yang tadi ya, jangan sampai anaknya melihat konten-konten yang bukan sesuai usianya. Betul. Ya. Dan pilih konten yang edukatif dan sesuai usia ini tadi. Bahkan sekarang udah bisa difilter umurnya, ya kan? Walaupun misalnya umur anak 5 tahun misalnya, konten yang akan keluar sesuai umur, hanya untuk yang 5 tahun, ya. Sekarang juga berkembang kenapa ada filter umur itu tadi ya, karena kadang-kadang overstimulasi tadi itu juga bikin nggak sesuai umurnya dia. Iya. Ya, stimulasi otaknya anak belum sesuai cukup umur gitu. Makanya kalau bisa memang tontonannya itu tuh sesuai dengan usianya begitu. Selanjutnya buat zona dan waktu bebas gadget tadi ya, sebelum makan, saat makan, sebelum tidur, dan saat berinteraksi dengan keluarga. Selanjutnya dorong aktivitas fisik. Nah ini tadi menggambar, mewarnai, atau kita beri alat pemain fisik kayak puzzle, Lego atau buku cerita, itu kan bisa menghabiskan banyak waktu gitu ya. Terus juga anaknya jadinya lebih aktif berpikir. Dan ini yang paling penting, berikan contoh dari orang tua, dari orang sekitar, dari pengasuh anak, dan gunakan fitur kontrol orang tua. Jadi aktifkan parental control di gadget ya. Tadi sama aja sih intinya, screen time limit, aplikasi yang bisa dibuka sama anaknya apa aja, terus atur waktu maksimal pemakaian otomatis, dan beberapa aplikasi bisa melaporkan beberapa lama dan aplikasi. Jadi nanti kita pokoknya kalau misalnya udah waktunya habis, oke udah selesai main gadgetnya gitu. Harus tegas ya. Ya tegas. Nah ini ya yang kita takutkan. Gimana sih kalau ciri-ciri anak yang memang sudah mengarah ke kecanduan gadget? Ya. Yang pertama adalah biasanya anak itu akan tantrum saat gadgetnya diambil. Ya. Ya. Karena gadget sudah menjadi pelarian emosionalnya dia dan juga sumber dari kesenangan utama anak itu. Ya, jadi pas waktu kita ambil gadgetnya, itu anaknya pasti dia akan teriak-teriak, tantrum, nangis-nangis gitu ya. Itu salah satu ciri udah ke arah kecanduan gadget. Yang kedua, tidak tertarik lagi dia untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Tadi ya sudah ada mulai isolasi diri gitu. Karena anaknya itu sudah kehilangan minat terhadap dunia yang sebenarnya atau dunia nyata ya, karena terbiasa dia dengan stimulasi yang cepat dari layar tadi. Yang ketiga, sering mengulang tontonan atau konten gitu ya. Pola ini bisa memperkuat kebiasaan dari obsesif anak tersebut dan juga mempersempit dari minat gitu ya. Jadi kalau misalnya diulang-ulang, dia akan terbiasa nih sama konten yang dia lihat. Oke, nah kita ke tantrum dulu Dok, boleh? Nah cara ngatasi tantrumnya gimana Dok? Misalnya tantrum ini sudah terjadi pada anak gitu kan, takutnya yang di rumah pengen tahu nih seperti apa cara mengatasi ketantruman ini sendiri. Apakah dibiarkan dia nangis sampai seharian gitu, nanti capek sendiri gitu kan, atau gimana nih? Yang pertama kita harus tadi ya, pertama itu kita bilang dulu edukasi ke anaknya. Waktu screen time-nya segini. Kalau sudah habis kita kasih pengertian ke anaknya. Kalau memang anaknya juga masih nangis, yang kedua berarti kita bawa anaknya keluar. Ya, pengalihan. Yang paling penting adalah pengalihan dari si sumbernya tadi atau si gadgetnya itu. Masih juga dan sering ya, kalau misalnya biasa sekali 2 kali anaknya mau ya diajak. Terus yang ketiga kali dia udah tahu nih pasti dia mau ngajak lari betul, gitu ya kan. Kita kasih apa yang kesukaannya dia gitu ya. Kesukaannya dia kita cari juga hobinya dia apa gitu ya. Kita harus cari penggantinya juga.
Misalnya anaknya jadinya kita ajarkan untuk menggambar gitu ya, kasih yang dia suka juga gitu. Jadi jangan hanya screen time aja. Kalau memang masih terus-terusan anaknya tiap diambil gadgetnya udah kewalahan ibunya, boleh ya dibawa ke psikolog ya, atau juga boleh dibawa ke psikiater gitu. Nanti ada beberapa terapi untuk anaknya, biasa gitu, untuk pengendalian emosi sebenarnya. Dan memang ini juga nggak kenapa-napa ya anaknya, dibawa untuk dikontrol dulu gitu. Atau nanti boleh juga ke dokter dikonsultasikan gimana ya kalau misalnya saya udah kewalahan gitu untuk ngatasin anak saya gitu ya. Baik, dokter ya. Oke, baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI.